seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini. Anak-anakku yang hebat, kita harus tanamkan sikap disiplin sejak dini. Mengapa? Karena disiplin itu merupakan sikap jujur. Jadi sikap disiplin ini sama halnya dengan sikap jujur. Mengapa kita harus jujur? Supaya orang lain dapat percaya kepada kita. Dari anak sekarang memang kita tanamkan sikap disiplin itu pada diri pribadi kita masing-masing agar nantinya anak-anakku menjadi anak yang hebat. Ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan lagu Garuda Pancasila. Anak-anakku ikut ya, perhatikan.
peredaran darah. Ya, ada berapa lagi peredaran darah pada manusia? 2. Ya, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Sekarang sistem peredaran darah pada tubuh manusia itu dibagi lagi menjadi 3. Yaitu apa satu? Pembuluh darah. Apa fungsi jantung? Pembuluh darah mengedarkan darah. Iya, dari jantung ke seluruh tubuh. Kalau paru-paru fungsinya? Untuk menyuplai oksigen. Iya, bagus, untuk menyuplai oksigen ke darah. Tepuk tangan untuk semuanya. Sekarang kita akan masuk pada materi kita pada pagi hari ini. Materi kita pada pagi hari ini adalah tema 4. Sehat itu penting. Subtema 1. Peredaran darah sehat, pembelajaran keempat. Jadi sekarang kita sudah berada di tema 4, yaitu sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darah sehat, pembelajaran keempat. Materinya yaitu tanggung jawab. Yang kedua pantun, yang ketiga adalah interaksi. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pagi hari ini ada 4 anak-anak. Yang pertama adalah anak-anakku bisa dapat menyimpulkan makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua yang ingin kita capai pada pagi hari ini adalah anak-anakku bisa memberikan contoh pantun, yaitu pantun anak-anak, pantun muda, dan pantun tua secara tepat. Itu tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga, anak-anakku bisa menganalisis unsur-unsur pantun dengan baik. Itu tujuan yang ketiga. Tujuan yang keempat, anak-anakku bisa menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan secara tepat. Jadi interaksi ada hubungan, ya, itu disebut sebagai interaksi. Jadi itulah anak-anakku tujuan yang ingin kita capai pada pagi hari ini. Sekarang ibu guru akan bertanya, ya, apa itu tanggung jawab? Apa itu tanggung jawab? Sikap yang harus, iya, sikap dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Itu yang disebut sebagai tanggung jawab. Ini ada di atas. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku
masyarakat. Selain tanggung jawab yang ada di atas contoh, ada di masyarakat apabila terjadi pencurian di dalam masyarakat, apa yang dilakukan masyarakat setempat? Iya, bagus, diadakan ronda malam supaya desa kita aman dan iya, aman, damai dan tentram, ya. Sekarang anak-anak, dari sini kita akan menguraikan, ya. Ada yang disebut sebagai pantun anak-anak, pantun apa lagi? Sekarang ibu guru yang bertanya, apa yang disebut sebagai pantun anak-anak, Cikana? Masa anak-anak di mana ada makna sukacita di dalamnya. Sekarang semuanya, apa yang dimaksud dengan pantun anak-anak? Makna sukacita, iya, di dalamnya. Sekarang ada pantun muda. Apa yang disebut sebagai pantun muda? Pantun muda yaitu pantun anak muda yang di dalamnya ada hubungan asmara, ya. Ada hubungan asmara di dalamnya. Itu yang disebut sebagai pantun muda. Sekarang pantun tua. Apa yang disebut sebagai pantun tua? Iya, pantun tua yaitu pantun tua di mana di dalamnya ada makna agama, nasihat, budaya, ya. Itu yang disebut sebagai dengan pantun tua. Ya. Sekarang kita lanjut lagi. Bentuk-bentuk interaksi dengan lingkungan. Jadi kita ada interaksi dengan lingkungan. Mengapa? Karena manusia itu tidak bisa hidup tanpa bantuan dan pertolongan orang lain. Sehingga ada interaksi, ada hubungan timbal balik antara lingkungan dengan kita, ya. Contoh interaksi antara manusia dengan lingkungan alam. Yang ini antara lingkungan alam. Manusia yang menanam, apa ini gambarnya? Iya, manusia yang menanam tumbuhan. Yang kedua, interaksi penebangan pohon. Berarti ini gambar apa di dalam sini? Iya, menebang pohon. Berarti ada interaksi, ada manusia yang menebang, iya, yang menebang pohon. Yang ketiga, interaksi penggalian tanah untuk daerah pertambangan. Berarti di sini ada interaksi alam, ada manusia yang menggali tanah. Itulah yang disebut sebagai interaksi antara manusia dengan lingkungan alam, ya. Yang keempat, petani menyesuaikan musim penghujan sebagai waktu menanam padi. Berarti ini ada atau tidak ada interaksi antara menanam padi manusia dengan alam? Iya, ada interaksi antara manusia dengan orang yang menanam padi. Jadi anak-anakku sekalian, itulah contoh interaksi antara manusia dengan lingkungan alam. Sekarang ibu guru akan bagikan LKPD, silahkan dikerjakan. Ada langkah-langkahnya di situ, dibaca langkah-langkahnya baru dikerjakan. Kalau ada yang tidak mengerti, silahkan bertanya. Terus kerjasama dengan anggota kelompoknya, ya. Silakan kerja.
pantun tersebut sama halnya juga dengan ciri-ciri pantun, ya. Apalagi itu unsur-unsur pantun atau ciri-ciri pantun. Buat saja. Iya, bagus, sudah dihafal. Bagaimana? Sudah selesai? Belum? Belum, ah? Iya. Nomor 3 tugas belum, ya. Silakan kerja sama, nak. Aktivitas masyarakat di dalam gambar tersebut. Jadi perhatikan gambar. Aktivitasnya di dalam gambar itu bagaimana, orang yang bagaimana ke aktivitasnya di dalam gambar. Nah, silahkan dikata-kata, silahkan dikomentari, ya. Ya. Sudah selesai? Bagaimana, sudah selesai, nak? Sudah? Bagaimana, Nisa? Bagaimana, kelompok A sudah selesai? Ya, oke, sudah. Kelompok A sudah selesai. Kelompok B bagaimana? Sudah selesai juga? Iya. Kelompok C bagaimana, nak? Oke, sudah. Nah, sekarang anak-anakku akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas, ya. Nah, kelompok A, siapa yang mau maju ke depan? Silakan. Silakan, Fitri. Silakan, Nak.
Bagian D, menyelesaikan tugas yang diberikan dan tidak mau membantu teman yang kesulitan. Jadi mana jawaban yang paling tepat dari A, B, C, dan D? Iya, yang B. Apa nak? Melaksanakan. Iya, melaksanakan tugas sesuai kewajiban dan penuh tanggung jawab. Sekarang soal nomor 2. Silakan nak dibaca untuk kelompok A. Apa jawabannya di situ? Soal nomor 2 evaluasi tanah. Silakan. Iya, bagian A. Berarti kita perhatikan yang tabel. Yang A itu 1, 3, dan 5. Bagian 1, bekerja sama dengan baik antara sesama anggota. Yang ketiga, disiplin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota kelompok. 5, melaksanakan semua keputusan yang telah ditetapkan bersama dengan tanggung jawab. Nah, sekarang soal nomor 3, kelompok B. Silakan nak. Soal evaluasinya. Soal 3. Nomor 3 nak. Belum tua sudah lupa. Iya. Pantun tersebut termasuk jenis pantun apa? Iya, pantun muda. Kita melangkah ke soal nomor 4. Silakan kalau kerja soal nomor 4 nak. Bagian C, ikut serta menjaga keamanan desa dan melaporkan kepada polisi jika terjadi kriminalitas. Jadi di mana pandemi COVID-19 banyak warga masyarakat yang menganggur atau tidak bekerja akibat diterapkannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah ikut serta menjaga keamanan desa dan melaporkan kepada polisi jika terjadi kriminalitas. Nah, sekarang soal nomor 5. Kelompok A. Silakan nak. Ya, mana nak? Bagian D. Kalau kita rajin belajar, cita-cita pasti tercapai. Nah, itulah evaluasi kita pada pagi hari ini. Sekarang kita akan menarik kesimpulan secara bersama-sama, ya. Jadi nah, apa kesimpulan kita pada pagi hari ini? Yaitu tanggung jawab. Apa itu disebut sebagai tanggung jawab? Tugas dan kewajiban yang harus tanggung jawab adalah tugas yang harus kita lakukan. Itu yang disebut sebagai tanggung jawab. Yang kedua, pantun. Pantun ini menurut kelompok umurnya dibagi menjadi iya, yaitu ada yang disebut sebagai pantun anak-anak, ada yang disebut sebagai pantun muda, dan ada yang disebut sebagai pantun tua. Selanjutnya ada interaksi, yaitu interaksi antara manusia, interaksi antara lingkungan, dan interaksi antara masyarakat. Jadi ada 3 kesimpulannya yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, anak-anakku, harapan besar saya sebelum Ibu Guru menutup, saya akan
besar saya kepada anak-anakku semua, harus mencuci tangan setelah beraktivitas. Ya, harus mencuci tangan setelah beraktivitas di air yang mengalir dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan sabun. Yang kedua, apa lagi? Jaga jarak. Iya, menggunakan masker. Kalau keluar rumah jangan lupa menggunakan masker. Yang ketiga, Jaga jarak. ya, kita harus menjaga jarak. Kita harus menghindari kerumunan orang yang banyak. Nah, jadi itu yang harus dilakukan. Terus, saya berpesan kepada anak-anakku semua, jangan lupa untuk mengerjakan salat fardu 5 kali, iya 5 kali sehari semalam. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar penyakit corona ini segera hilang dan kita dapat bertemu, dapat bertatap muka seperti biasa sebelum COVID-19 ini terjadi. Apakah anak-anakku tidak rindu akan itu semua? Bermain dengan teman-teman. Dengan adanya COVID ini, interaksi itu sudah bagaimanakah? Karena adanya ini, sehingga tatap muka pun kita susah. Namun itu harapan saya, anak-anakku jangan lupa untuk mengerjakan salat dan berdoa meminta kepada Allah agar selalu dilindungi. Nah, anak-anakku sekalian, kita harus rajin belajar di rumah. Dari awal saya katakan, kalau kita menjadi orang yang hebat, kalau kita menjadi orang yang sukses, kuncinya adalah apa? Iya, kuncinya adalah rajin belajar. Karena untuk mencapai kesuksesan itu tak semudah membalikkan telapak tangan. Betul-betul penuh rintangan, banyak batu-batu kerikil yang harus kita lalui. Tidak ada yang sukses tanpa melalui perjuangan yang keras. Semua harus dilalui dengan proses yang dari awal naik tangga, terus tangga lagi, akhirnya sampai ke puncak. Ya, seperti anak-anakku bersekolah dari TK ke SD, ke SMP, ke SMA sampai ke lanjut tinggi. Nah, itu semua harus ada perjuangan, harus dilalui dengan hati yang bagaimana, hati yang ikhlas, supaya dalam mencapai cita-cita, mencapai harapan, harus juga dengan hati yang senang. Harus yakin bahwa apa yang kita lakukan itu ada manfaatnya, insya Allah, ya. Jadi harapan saya kembali, sekalipun kita sukses, jangan lupa untuk selalu mendoakan kedua orang tua kita, karena orang tua kita yang mengandung, ya. Kita tidak langsung besar segede ini. Kita dari awal dulu, dari kecil, merangkak akhirnya bisa berjalan seperti sekarang. Jadi jangan lupa untuk mendoakan kedua orang tuanya, ya. Nah, itu. Nah, baiklah, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, sebelum kita tutup, siapa yang maju ke depan untuk membaca doa pagi hari ini, ya? Maju. Tema yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum